Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini di kelompok 6 akan mepresentasikan materi tentang persamaan diferensial. Di sini kelompok 6 yang beranggotakan 1 Yulia Karisyanti, yaitu saya sendiri dengan NIM 202235006 dan rekan saya Konita Sofia Wardani dengan NIM 202235008. Kemudian di sini ada ekstrapolasi Richardson. Ekstrapolasi Richardson dapat kita artikan sebagai berikut. Tanda kutip, mula-mula nilai hitung integritas si dengan kaidah yang sudah baku dengan jarak antara titik selebar H untuk mendapatkan H. Kemudian hitung kembali nilai integrasi dengan jarak antara titik selebar 2H untuk memperoleh I 2H. Akhirnya, hitunglah nilai integrasi yang lebih baik dengan menggunakan persamaan. Selanjutnya ada tujuan ekstrapolasi Richardson. Tujuan ekstrapolasi Richardson ialah menghitung nilai integrasi yang lebih baik atau improve dibandingkan dengan nilai I. Misalnya, J adalah nilai integrasi yang lebih baik dibandingkan dengan nilai I jarak antar titik H, di mana J sama dengan IH plus CH pangkat Q. Kemudian ada metode banyak langkah. Yang pertama ada metode prediktor korektor. Metode banyak langkah biasanya pada fxy diinterpolasi pada titik. Metode langkah ganda prediktor korektor pada fxy diinterpolasi pada fxy pada n plus 1. Kemudian ada pemilihan ukuran langkah yang optimal. Ukuran langkah H adalah persoalan yang penting pada metode PDB yang berdasarkan langkah per langkah. Jika H terlalu kecil, jumlah langkahnya semakin banyak dan galat pemututannya semakin besar. Sebaliknya, jika H terlalu besar, galat pemotongannya juga bertambah besar karena galat pemotongan sebanding dengan H. Selanjutnya ada sistem persamaan diferensial. Dalam bidang sains dan rekayasa, persamaan diferensial banyak muncul dalam bentuk simultan. Yang dimaksud sistem persamaan diferensial adalah sebagai berikut. Y aksen 1 sama dengan dy1 per dx sama dengan f1 dalam kurung x, y1, y2 sampai dengan yn, di mana y1 x0 sama dengan y10, y2 Y aksen 2 sama dengan dj2 per dx sama dengan f2 dalam kurung x, y1, y2 sama dengan yn, di mana y2 x0 sama dengan y20. Sehingga dapat disimpulkan y aksen n sama dengan dyn per dx sama dengan fn x, y1, y2 sampai dengan yn, di mana yn x0 sama dengan yn0. Lalu ada persamaan diferensial orde lanjut. Persamaan diferensial orde lanjut adalah persamaan diferensial dengan orde yang lebih besar dari 1. Persamaan diferensial ini dapat ditulis kembali sebagai sistem persamaan diferensial orde 1. Kemudian ada ketidakstabilan metode PDB. Pada bab sebelumnya kita telah menyinggung ketidakstabilan pada metode numerik. Karena solusi PDB diperoleh secara lelaran, yang setiap lelaran menghasilkan galat pemotongan, maka ada kemungkinan solusi pada lelaran terakhir menyimpang cukup berarti terhadap solusi sejatinya. Untuk jelasnya, perhatikan metode PDB berikut. YR plus 1 sama dengan YR min 1 plus 2H. F XR. Dengan bantuan deret Taylor, galat per langkah metode ini adalah dalam orde 0, yang berarti metode PDB tersebut berorde 2. Contoh soal terapan. Pada rangkaian listrik, arus yang mengalir tidaklah tetap, tetapi berubah terhadap waktu. Tinjau kembali rangkaian RLC pada gambar 81 pada makalah. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari perubahan tegangan di sekeliling rangkaian tertutup pada 0. Selain dalam bentuk PDB orde 1, hukum Kirchhoff kadang-kadang disajikan dalam bentuk PDB orde 2, yakni L d kuadrat Q per dt kuadrat plus R dQ per dt plus Q IC dikurangi ET sama dengan 0. Yang dalam hal ini, L adalah induktansi, R adalah tahanan, Q adalah muatan pada kapasitor, C adalah kapasitansi, ET adalah tegangan yang berubah terhadap waktu dalam volt. Persamaan 1 adalah PDB orde 2 yang dapat dipecah menjadi sistem PDB orde 1, yaitu sebagai berikut. Kesimpulannya, persamaan diferensial mainkan peran penting dalam berbagai bidang ilmu dan aplikasi praktis dari fisika dan teknik hingga ekonomi dan biologi. Memahami dan memecahkan persamaan diferensial adalah kunci untuk memodelkan fenomena dinamis yang kompleks di dunia nyata. Secara keseluruhan, pendekatan numerik terhadap persamaan diferensial memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode yang tersedia.
serta kemampuan untuk memilih dan menerapkan metode yang paling sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Dengan menggabungkan teknik-teknik yang tepat dan melakukan analisis yang hati-hati, solusi numerik yang akurat dan stabil dapat dicapai, memungkinkan pemodelan yang efektif untuk fenomena kompleks di berbagai bidang ilmu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.